Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu. Elsa Putri. Mbak Elsa. Ada enggak? Itu Pak, HP-nya ditinggal di kos, masih nyamperin Huda. Oh, udah sama Mbak Elsa janjian nih. Iya, kayaknya ambil laptop tadi Pak, soalnya dititipkan di Huda kan hujan. Oh iya iya. Halo, apa Pak Iqlil? Saya baru sampai. Iya. Lapo sama nang kesane Huda iku lapo? Ngapain? COD, Pak, COD. Pokoknya barang abot, Pak. Iya iya. Elsa. Pak Iqlil, audionya loh kecil sekali. Saya sampai sudah mematikan kipas, tidak mendengar. Teman yang lain gimana? Suaranya Pak Ikil terdengar jelas apa enggak? Jelas. Jelas. Terdengar. HP-mu sing bejat, Elsa. Yoga sih, Pak. Yang lainnya Sebentar, saya pakai laptop. yang lain terdengar jelas kok kamu sendiri yang nggak terdengar ya. Ambang, ada? Ambang, Muhammad Ambang. Namamu itu ada Muhammadnya toh, Mbak? Iya, Mbak. Apa namamu? Ambang. Halo. Bang. Ojo ngomong headsetmu bejat sisan. Di jalan, Pak. Oh ya, podo ae iki. Mending kayak Mas Bayu ini ya, pinter dia. Mas Bayu ada ya? Yuk, di gunggung hilang. Yuk. Ah ya. Oh sip. Bagus Ibrahim tadi izin ya, Mas bagus ya. Tapi sound kan aktif kan? Oh kan. Nah ini kan rebahan. Aku ngerti niat busuk kalian ini. Tolong, Mbak. Oh bagus. Tuh awakmu pinter awakmu. Bagus Ibrahim. Aku ngerti niat busuk kalian. Pancet semester 7 iki. Si Mbak Wiwin ada? Ada. Ada Pak. Ajeng. Mana Ajeng? Oh, enggak ada dia. Enggak ada, Pak. Belum masuk. Belum ada. Mbak Dia, ayo gimana kabar PPL? Enggak boleh, Pak. Usahakan ya. Sudah Pak Ikil Enggak usahakan. ada dia. Iya, sudah Pak Ikil usahakan. Nanti misalkan diusahakan, saya pun insya Allah bantu sama Pak Denny, sama Pak Irfan itu mau bantu ngelobi sekolahnya sebenarnya. Tapi kayaknya enggak diizini ya. Iya, enggak apalah. Tapi sudah lahiran, belum ya? Belum, Pak. Belum. Mbak Vina? Hadir, Pak. Mana sih Mbak Vina ini? Saya, Pak. Oh iya sih. Udah HDR. HDR ya apa ini? Tulisannya HDR hadir tapi wongi iku. Rasani Kak Prodi untuk dekan nang warung kopi. Iya katanya. Boten, Pak. Oh, mboten ya. Ngono lho. Kilon duwe, Pak. Kilon duwe. Ya. Karisma. Mbak Karisma. Oh, ada. Kodengmu anyar toh Mbak Karisma? Nggih. Tapi benak anyar kata Roy. Maaf ya, sampai bercanda ya Pak Ikil ya. Kudu dikene ndak semangat kuliah. Mbak Linda dia. Udah, Pak. Oh iya sih ada. Rangga Aji. Loh, Rangga Aji. Enggak ada. Tidak ya ini ya Mas Rangga ini enggak aktif ya. Coret. Nur Aini Fitriana. Hadir, Pak. Mukamu kok asing ya di Pak Ikil ya? Loh, Loh, kelas ya, Pak? Huh? Biasanya. Saya datang kelas loh biasanya. Kamu pakai skincare ya kok mukanya beda?
Kameramu jahat itu. Enggak, Pak. Lanjut. Mbak Rizky, Mas Yang Rizky. penting orangnya nggak jahat, Pak. Oh, orangnya baik ya. Oh iya. Pinter kamu udah ngerayu cewek. Iyalah. Mbak Rizky, Putri Oktaviani. Hadir, Pak. Oke. Nggak berani ngerejai Pak Iqlil, takut kualat kalau Mbak Rizky. Terus. Siapa ini? Tasya. Hadir, Pak. Oh iya Tasya, ya oke. Yulis. Yulis. Mana Yulis? Nggak masuk juga. Lia Puspita Sari. Hadir, Pak. Oke, siapa yang belum dipanggil? Tuh, yuk, ojo telono nang kono yuk ketok arek-arek yuk. Nah, habis celana off on kan lagi nggak apa-apa. Oke. Saya share screen. Bentar. Tadi jenengan dari mana, Pak? Kok katanya jam 4 tapi sampai jam 5, Pak? Ya saya nunggu kamu itu jadi apa enggak. Kalau sudah ada yang japri Pak Iqlil siap, Pak Iqlil kasih link. Itu. Kalau nggak ada yang nggak niat ya. Walah, Pak Iqlil ngenteni, tuas ngenteni. Garing Pak Iqlil. Loh, tadi teman-teman juga nungguin share link dari jenengan, Pak. Iya saya tadi Jadi tunggu sama-sama Pak. nunggu, Pak. Bisa ay. Teman-teman hari ini tuh antusias sekali, Pak. Wah. Tadi malah ada yang ngajakin siang-siang mau luring, Pak. Iya, saya sadari teman-teman itu sekarang PPL ya. Sama sekarang musim hujan, jadi kayaknya nggak bisa luring ya, jadi daring. Khusus PPL. Nanti setelah PPL ya, sudah ya. Terus-terusan ya, masuk saja ya. Oke? Oke? Oke. Bentar, saya mau share screen. Oke, Pak. Kemarin kan sambil saya kasih tugas ya, kemarin kan sudah saya share. Mata kuliah ini kan mata kuliah digital literacy. Iya kan? Oke? Pak. Iya, Pak. Nah, ini tahun 2020 apa 21 ya? Pak Iqlil pernah nulis tentang literasi itu, pernah nulis di tren media sosial. Nah, jadi kalau teman-teman kemarin itu kan tugasnya kan begini kemarin itu. Sebentar. Share screen semuanya itu gimana ya? Ini kelihatan ini? Kelihatan? Ini kelihatan yang artikelnya, Pak. Bukan web, enggak kelihatan web. Sebentar. Webnya tidak. Stop share screen. Saya share. Gini aja, screen. Share. Lah. Begini kelihatan ya? Iya, Pak. Oh, kelihatan. Jadi tugas teman-teman sekarang itu begini. Bentar. Ribet amat ya. Ya, apa caranya biar enggak. Kemarin kan saya suruh year in search gitu kan. Year in search ini kan. Nah. Year in search Google Trend ini kan. Gini kan kemarin. Terus saya suruh analisis tren apa yang di apa istilahnya yang sering dilihat anak-anak itu di tahun 2021 warga Indonesia, warga plus 62 ini ada apa itu, ada bagaimana cara, ada apa ini, ada COVID-19, ada tema ini loh ya, film atau TV series gitu. Kemarin itu ada yang suka ini jamet, ada macam-macam ya, ada ikoy-ikoyan opo mana ini. Nah, ada yang bagaimana cara, kemarin masih ingat kan? Atau lupa? Iya, Pak, masih.
Nah ini kan literasi yang dibangun ketika 2021 itu yang ngetren itu ini ternyata. Lah, saya itu mau kamu teman-teman itu menganalisis ya. Sebelum kamu itu punya keahlian. Saya kemarin juga ngasih tugas seperti ini kan. Coba teman-teman daftar sign up ke Upwork gitu ya. Kemarin gitu kan. Iya kan? Ada yang sudah berhasil daftar? Saya tanya sebelumnya. Jangan-jangan belum ada yang daftar. Belum, Pak. Yang sudah enggak? Saya mau tahu yang sudah saja. Saya kepingin tahu yang sudah selesai daftar. Ada ya yang sudah selesai daftar? Kalau ada, coba siapa? Nggak ada yang daftar sama sekali. Nah, nanti malam kamu daftar ya. Sepertinya begitu, Pak. Ayo, Amar, Elsa nok loro, Elsa 1, Elsa 2. Vina, Bayu, ini Rizky, nanti malam daftar. Pasti nanti ada kendala. Di situ tuh kan ada keahlian banyak ya. Ada keahlian-keahlian yang profesi-profesi yang ternyata saya itu belum memiliki kemampuan di situ dalam hal writing. Fokus ke writing dulu, namanya ini yang literasi kan ke menulis ya. Jadi teman-teman ke membaca dan menulis itu kira-kira keahlian apa? Kalau saya terka-terka, pasti kamu nanti itu ada kesulitan. Saya ini tuh punya keahlian apa sih? Atau jangan-jangan saya tidak punya keahlian. Nah, oleh karena itu, teman-teman karena tidak punya keahlian, saya harap ya teman-teman ini sekarang lihat ini. Yang hadir di sini milih 1, search di WA sendiri, di Google-nya, di HP-nya sendiri-sendiri. Tapi nggak boleh sama boleh 2, 3 boleh sama. Kamu lihat, milih ya, di apa itu misalkan. Saya kepingin tahu Pak, gelai. Apa itu gelai? Gitu. Kamu milih, gelai itu apa? Terus kenapa dia kok trending di 2021? Ya, atau bagaimana cara menjadi istri NCT ini? Nah, kalau kamu tertarik begini, kamu pilih itu, terus kamu browse, kamu analisis kekuatan, sebab, akibat, dampak, atau sebabnya kenapa kok NCT ini kok pada waktu itu kok jadi trending ya, terus akibatnya dampaknya apa gitu. Atau kamu kalau mudahnya itu kamu SWOT lah, kamu kan habis KKN, kamu SWOT, kamu analisis TOSTA, TUWS itu atau apalah, pokoknya yang penting kamu analisis menurut perspektifmu kamu bagaimana. Minggu depan kita ngobrol-ngobrol misalkan satu-satu ya, satu anak 10 menit, kamu milih, beres, semuanya bisa. Cara meningkatkan saturasi oksigen boleh, terus apa lagi ini, Squid Game boleh, Vikenzo ini boleh, Butter BTS ini yang ARMY boleh. Ini kenapa kok dia trending, terus dampaknya ketika jadi ARMY itu orang-orang Indonesia yang suka BTS ini apa, atau Piala Eropa ini apa, atau BTS Mil ini ya boleh milih ya. Pokoknya yang year insert 1 aja sekarang, nanti saya tunggu kamu milih. Saya kasih waktu, terus kamu pilih yang mana gitu, yang sesuai dengan keinginanmu. Jadi kalau buat artikel atau ingat ya, output dari mata kuliah ini itu kamu harus punya uang ya kan. Kalau punya uang ya, nanti hasilnya kamu itu literasi kamu ini wajib ada tarik uang di situ. Bisa blog kayak Pak Ikil tadi itu kan saya singgung blog. Kamu bisa ngeblog di sini. Mana nih? Ini saya ditarik ke bawah ada ini. Mana ya? Nah, misalkan ini kamu punya blog. Sulit. Bentar. Pokoknya nanti kamu itu bisa upload di Jawa Pos atau Radar Mojokerto. Radar Mojokerto kan punya web, tapi jangan yang ini, jangan yang manual. Jadi yang webnya, kamu bisa masuk ke situ, terus kamu bisa terbit ke Radar Mojokerto, kamu punya uang, submit ke Pak Iklil, nilai kamu A, gitu. Minimal submit, nilai kamu bisa keluar. Kalau belum submit, kamu belum bisa lulus dari mata kuliahnya Pak Iklil ya. Kalau submit sudah otomatis A. Kalau kamu punya blog misalkan,
Atau teman kamu punya web, bisa kamu posting ke situ. Ini Pak Iqbal dulu 2000 berapa ya? Di punya web ini nggak salah, kalau nggak salah ya, ini dulu itu 2008. Blog, kayak blog itu bisa, ternyata juga bisa ada penghasilannya teman-teman ya. Nah di sini kan ada, kamu kelihatan ya, ada penghasilan di sini. Nanti keluarnya lah. Nah di sini nanti tuh sinkron dengan AdSense, kamu tinggal klik AdSense terus apa masuk ke seperti ini lah. Di sini kamu tinggal ngisi nomor HP kamu, terus nomor rekening kamu, punya uang. Gitu. Kalau kamu punya web, kalau nggak punya web kesulitan atau nggak bisa membuat blog, ke Pak Iqbal. Nanti saya arahkan ke atau masuk ini Pak siapa nih, Pak Prapto punya web, masih bisa upload artikel kamu ke Mas Prapto. Intinya mata kuliah ini tuh masalah literasi dan harus punya output. Kalau nggak punya output berbasis produk, nggak saya setujui. Jadi begitu. Oke, tadi itu mana tadi itu Google Your Insert tadi. Jadi milih yang mana ini satu dulu saya tulis. Mbak karena senior ini tersenior, saya enggak, teman-teman enggak boleh ngelangkai seniornya satu teman-teman ini, namanya Mbak Elsa ini. Jadi Mbak Elsa, kamu saya tulis ini. Nah, sebelum kamu nulis, kamu kan enggak punya keahlian. Lah, makanya ini harus menganalisis dulu. Kok bisa ini komorbid ini punya pasar? Berita-berita tentang komorbid ini kok punya pasar, ada yang baca. Kenapa ini? Nah, kan harus analisis dulu sebelum menulis. Itu sulit kalau kamu itu enggak bisa enggak bisa tahu model-model gaya tulisan yang trending. Jadi begitu. Saya yakin nanti ketika kamu daftar Upwork, kamu enggak akan tahu profesi kamu itu seperti apa. Ya ada yang tahu, ada yang enggak. Tapi rata-rata teman-teman enggak tahu, kesulitan. Saya ini tuh content writer atau ghostwriter atau translator, proofreading atau artikel, jurnal, academic writing atau begitu. Banyak sekali di Upwork itu. Kamu enggak tahu profesi kamu apa. Gitu. Nah, oleh karena itu, karena kamu enggak terbiasa dan kamu enggak tahu keahlian kamu di mana, kamu harus tahu caranya menganalisis dulu. Enggak usah jauh-jauh, kamu bisa menganalisis yang trending-trending di 2021, kamu analisis kenapa kok dia trending begitu. Saya dulu pernah begitu itu teman-teman ya. Jadi berbentuknya literasi ini. Jadi saya analisis sosial media trends, di sini ada artikel seperti ini. Ini ada nama dosen saya yang mau ikut gitu ya. Jadi jurnal ini lah. Ini itu saya ambil berita-berita yang ada berbau lingkungannya. Begitu pada waktu itu literasi digital yang berbau lingkungan. Jadi ada hasilnya seperti ini. Sebentar. Nah, misalkan seperti ini result ya. Ada hasilnya seperti ini, contoh. Nah, Bank Indonesia rilis, ini di Jakarta Post ya, berbahasa Inggris. Bank Indonesia rilis komemoratif 25 rupiah bill to celebrate 75 Independence Day ya. Jadi ada trending di situ tahun 2020 ya. Ini 2020 sebelum 2021. Yang trending itu ternyata masalah itu mata pecahan 75.000. Nah, ulas di situ. Kok bisa 75.000 itu kok trending, terus di sini di bawahnya. Terus alasannya kenapa? Terus dampaknya di lingkungan seperti apa? Begitu. Ini pelan-pelan. Jadi teman-teman itu harus sabar gitu ya, harus sabar, enggak usah terlalu buru-buru dalam menentukan pilihan. Soalnya kalau kamu ke platform ke yang satunya Pak Iqbal itu tadi itu Upwork itu sulit itu. Tapi perlu diingat ya, output bisa video dokumenter, bisa game developer, bisa penulis, bisa ke web, bisa ke Upwork, bisa ke website, pokoknya menulis beres. Itu output. Nah, itu ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Jadi outputnya itu. Kalau kamu sudah submit ke web, bisa submit ke Upwork, dapat uang apalagi. Ya. Atau buat game developer, temanya itu wawasan misalkan tentang lingkungan gitu ya. Kayak RPG, real play game, terus kamu itu
punya apa sih istilahnya itu, punya kayak apa gitu itu profil di situ, terus kamu itu kayak apa buat profil kamu seperti apa, terus kamu terjun ke sungai, terus ada biota lautnya, biota sungainya begitu, oke itu termasuk literasi juga sama. Atau video dokumenter tambang galian C di apa di Trawulan atau Jatirejo misalkan begitu, kamu buat video masukkan YouTube, kamu upload ke YouTube, sudah saya kasih apa nilai gitu. Syarat keluarnya nilai itu. Kalau sudah ada yang nge-view banyak, terus ada yang apalagi sampai monetasi, nilaimu A gitu ya. Nggak usah kuliah nggak apa-apa. Gitu ya. Ayo, sekarang kita kembali ke langkah pertama. Karena kemarin kamu gagal menjalankan tugasnya Pak Iqlil yang pertama, yakni dapat daftar Upwork. Jadi saya yang mengarahkan. Kamu harus milih dari trending di 2021 Indonesia. Milih mana? Apa itu? Bagaimana cara COVID-19, film TV series, lagu, atau ini apa ini? Penulisan terpopuler. BTS Meal ya, PPKM diperpanjang itu, ini ada resep-resep nggak apa-apa, resep-resep begini. Kamu mau nulis tentang kesukaanmu, buat apa rendang sapi atau cimol anti meledak ini, nah, boleh. Ini apa lagi nih? Kalau suka yang aktivis kayak Mas Ambang, bisa ini bom Makassar ini, boleh lah ini. Nah, sirkuit Mandalika ini peristiwa ya, peristiwa nasional ya, gitu boleh. Coba kita. Atau siapa itu Siska Kol? Nah, siapa itu Dewa Kipas? Sopo mana iki Dewa Kipas? Nah, ini kan 2021 ya. Nah, itu kamu Akiditio. Siapa ini Akiditio? Gak tahu saya Akidi ini. Tapi sekarang boleh nggak Pak, saya suka yang sekarang itu siapa itu yang perempuan di TikTok itu siapa itu? Lupa Pak Iqlil. Yang trending itu sekarang. Rian ngomongkan Rian itu loh. Tahu enggak? Ricis. Rehan. Pak Iqlil, permisi. Mbak Elsa, ya mau tanya silakan. Saya nggak mau tanya dulu, saya mau izin dulu sebentar. Iya, boleh, izin apa? Oke, saya mau pipis dulu sebentar. Oh, tak pikir kenapa. Ya, boleh. Nanti kalau Pak Iqlil nanti manggil-manggil saya, Besa. Kamu pipis di rumahnya Huda. Bahaya. Bukan Pak, ngawur. Boten. Bayu di rumahnya Bayu ya. Lo tambahan. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Iqlil mau tanya. Ya, Mbak Vina. Bilang itu, mau Pak, izin lagi kayak Mbak Elsa. Betul, mau tanya. Itu Pak, nanti kan disuruh milih salah satu dari ini. Iya. Terus nanti kan ada outputnya ya Pak ya. Itu maksudnya yang output itu harus berhubungan sama judul yang dipilih atau bagaimana ya Pak? Tidak. Jadi output itu sendiri. Ini langkah pertama, kamu biar terbiasa menulis itu. Jadi output kamu itu nanti kamu itu bisa menjadi seorang penulis. Kalau jadi jurnalis kayaknya ya mungkin saja saya harapkan kamu jadi jurnalis. Jadi apalagi sekarang dengar enggak ada berita kalau sekarang ada RUU Sisdiknas yang pencabutan guru bahasa Inggris di SMP SMA itu. Tahu enggak? Mata pelajaran. Tidak, sorry maaf, mata pelajaran. Enggak, nanti SD. Ya, itu dulu SD. Coba sekarang kamu search di Google. Saya searchkan ya, kalau kamu nggak percaya ya, sekalian ini Pak Iqlil. Saya searchkan RUU Sisdiknas bahasa Inggris. Kita lihat, ada enggak? RUU Sisdiknas. Nah, tak wajibkan pelajaran bahasa Inggris di sekolah. RUU Sisdiknas dikritik. Nah, usai tak wajibkan pelajaran dari bahasa Inggris, semakin tidak dibutuhkan di sekolah. Jadi enggak hilang ya, tapi tidak diwajibkan. Berarti kan masuk kayak muatan lokal begitu ya mungkin ya. Jadi masuk mata pelajaran yang tidak wajib pokoknya. Lama-lama ya, bisa kehapus, teman-teman. Maaf Pak, bisa menambahkan. Apa Mas Amar? Iya. Mau tanya apa Mas Amar?
Nggih. Ya mau itu informasi tentang tak wajibkan itu ya, ada yang pada saat saya KKN itu di SD itu tidak ada Bahasa Inggris. tema, iya kan ada mata pelajaran tematik itu ya Pak. Betul. Itu enggak ada bahasa Inggris Pak. Lama-lama kayak Iya. SD. Benerin Mas Amar sudah ngalami di SD itu bahasa Inggris sudah tidak ada gitu Mas Amar nggih. Lah, ini mau ke arah situ. Awalnya dulu ya sama kayak seperti ini. Awalnya dicabut tidak wajib di SD. Lama-lama enggak ada. Terus kamu sudah jadi apa? Itu profesi kamu jadi apa sekarang? Gitu kan. Nah, saya ini kan mikir, merasa kamu ini biar nanti lulus itu biar punya kebermanfaatan gitu kan. Nah, bisa jadi dengan cara menulis ini gitu. Bisa jadi cari literasi seperti ini. Nah, gitu. Betul, betul. Betul nggak? Yang bisa YouTube kamu kalau suka berkomunikasi secara langsung seperti ini kayak Pak Iqbal seperti ini buat video dokumenter begitu ya atau animasi gitu ya. Itu keahlian literasi itu. Atau kamu suka anak-anak bikin video tentang kayak clay gitu, kayak kalau di bukunya N. Clancy itu, bukunya yang saya baca itu dia pakai clay, mata kuliahnya itu bikin clay. Mata kuliahnya itu project based outcome, itunya buat apa film, masukkan di YouTube, tapi bentuk clay gitu. Video-video pendek buat clay gitu. Nah, mau saya seperti itu juga. Nah, tergantung teman-teman. Nah, teman-teman ini mau apa? Sebenarnya saya bebas. Kalau teman-teman mau buat clay seperti itu boleh, buat bikin video dokumenter boleh, menulis di blog boleh gitu. Lah, biar kamu sesuai dengan mata kuliahnya ya, literasi kan enggak harus menulis ya. Nah, kamu itu harus awal-awal itu harus tahu yang trending di Indonesia itu seperti apa, yang sering di Google ini kan yang paling trending, yang sering di search. Kalau nggak tahu apa-apa kan ke Google gitu kan. Bahkan cara membuat apa gitu kan, cari di Google kan, nanti diarahkan ke YouTube kan, begitu loh. Nah, begitu teman-teman. Lah langkahnya pertama ya harus lihat dulu, harus teman-teman itu harus paham dulu model apa model jurnalistik atau peristiwa-peristiwa atau membuat blog seperti ini itu jadi ini seperti ini nih nanti menghasilkan teman-teman. Sampai itu menulis di artikel atau blog itu dia nggak ada bayarannya ada. Bahkan masuk ke AdSense, istilahnya AdSense. Kalau YouTube itu kan 4.000 jam atau 1.000 subscriber. Kalau si blog ini langsung, teman-teman punya 3, 4 itu ada yang nge-view banyak, ya udah wes dapat AdSense. Sekali klik itu berapa dolar. Udah klik, itu sama kayak yang apa YouTube, cuma bedanya ini bebas. Tapi kalau blog itu sistemnya numpang ke webnya orang gitu. Blog ada domainnya sendiri. Tapi kalau kamu website punya website sendiri, punya domain sendiri, punya rumah sendiri, enak. Sambil kamu jualan sembarang-sembarang di web kamu bisa. Cuman agak mahal, domainnya bayar. Terus kalau blog ini gratis. Kalau blog kayak Pak Iqbal ini gratis. Sip. Ada yang ditanyakan tadi Mbak Vina, sudah jelas? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, jadi output Pak, saja. mau tanya Pak. Nggih, Mas Huda iki. Nggih, sepertinya saya untuk outputnya saya tertarik di video Pak mungkin. Boleh. Nah, itu kalau saya tertarik di video, terus untuk sekarang langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu itu masih tetap ya harus memilih salah satu ini juga Pak? Atau mungkin bagaimana Pak? Sama aja. Jadi begini. Contoh. Kamu buat video. Tapi kan banyak hoax di video-video, macam-macam. Ya, macam-macam ini. Video itu macam-macam. Contoh, ketika saya ya lihat novelnya si Shopee gitu ya. Terus ada yang mereview Shopee, dunia Shopee, tahu enggak? Dunia Shopee. Dia mereview kayak apa book thriller, istilahnya itu book thriller ya. Kayak ada kan movie thriller, ada thrillernya kayak filmnya siapa gitu ya. Apa filmnya siapa tuh thrillernya sekarang yang Pak Iqbal suka itu kemarin terakhir itu thrillernya siapa ya? Film
The Matrix, pemerannya The Matrix itu siapa? Saya kok lupa. Coba melu-melu aja, Pak. Di Tahir. Itu ada thrillernya gitu loh. Tapi keliru kabeh ternyata. Jadi antaranya novel sama film enggak memang jauh berbeda, ada tekniknya sendiri. Antaranya novel ke film itu ada teknik sendiri. Nah, kalau kamu langsung ke YouTube gitu, tanpa ada referensi yang jelas, videonya kamu pokok upload gitu ya, nggak ada kebermanfaatannya yang jelas terkait literasi, ya nggak boleh Mas Huda. Yang saya suka itu misalkan begini, contoh yang video kayak kamu itu Mas Huda. Kamu dokumenter, tak ajak kamu gratis ikut Pak Iklil, ajak jalan-jalan ke Lebak Jabung, Mas Huda. Kalau Unim kan Lebak Jabung yang nganggur tandur itu loh. Ya, Mas Ambang ya? Di River Tubing, tahu enggak? Nggak tahu, jarang jalan-jalan. Kamu KKN kemarin kemana sih? Ada yang di Lebak Jabung enggak? Halo? Enggak, Pak. Oh, nggak ada. Di sana itu ada kayak aktivis pemerhati lingkungan. Gitu. Karena apa? Di Jatirejo itu banyak galian-galian C yang merusak lingkungan. Akhirnya dia mantan anaknya buahnya MKP. Terus dia pensiun, keluar dari kerjaannya, dia mendirikan bisnis yang lingkungan oke tetap jalan, bisnis juga jalan, begitu. Nanti kita jalan-jalan ke sana, misalkan Mas Huda, terus kamu wawancarai, gitu. Pak Iklil yang support. Oh, yang galian baru sih Pak ya? Yang mau dibikin Arum Jeram atau apa itu Pak? Iya, River Tubing, tanya Koko. Mas Ambang oke. tanyaan Koko, terus tanyaan siapa juga arek Lebak Jabung itu. Nanti Pak Iklil ke sana juga, ayo bareng-bareng sama Pak Iklil, sambil jalan-jalan. Sekaligus kamu itu, teman-teman juga boleh ikut, nanti sekali-kali satu waktu akomodasi. Naik mobilnya Pak Iklil sama mobilnya Pak Irfan atau mobilnya si siapa ini? Si Huda ya boleh, nanti ada sebagainya sepedaan, naik bis Unim kan Unim bis. Akomodasi seadanya, nanti konsumsi sudah ke Pak Iklil, transport sudah Pak Iklil. Teman-teman kalau ada yang bantu ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi bareng-bareng gitu loh. Jalan-jalan tegak nang KKN sampai PPL sumpek. Boleh Pak, boleh. Sip ya Mas Huda ya, sip ya. Sambil kamu belajar terkait lingkungan. Jadi nggak harus teks tulis. Kalau saya lihat sekarang itu buku-buku di Gramedia itu nggak relevan. Kamu lihat sekarang keadaan lingkungan sekitar kamu, jangan jauh-jauh ke dunia. Sekeliling kamu di Mojokerto, kamu kan agent of change. Kalau ada permasalahan terkait lingkungan, misalkan MKP itu galiancunya MKP, kamu harus bersuara. Begitu. Makanya yang saya usung pertama itu sebenarnya itu enak lingkungan gitu. Ada nilai apanya sih? Moral sosial Ada nilai di situ, ada worth it-nya, ada enak lah gitu. Daripada ini cara menjadi istrinya NCT begitu misalkan. Ini nomor 6 ini. Cara menjadi istrinya Sintayong misalkan gitu. Kelincipen. Jadi kamu lokal Mojokerto dulu gitu maunya Pak Iklil awalnya, tapi saya ini kalau membatasi dirimu nanti kreativitas kamu terbatasi, jadi nggak boleh ya. Jadi saya bebaskan gitu. Boleh mana-mana gitu. Boleh kemana-mana. Video Mas Huda, nanti outputnya kamu jadi jurnalis, tapi jurnalis yang berbentuk YouTube gitu ya, video dokumenter. Pak Irfan ini saya promosikan, ada Pak Irfan di sini. Dia itu sekarang suka budaya-budaya Majapahit. Dia browsing negara Kertagama jadikan video. Beda rasanya lihat buku dengan lihat video itu. Nanti Pak Irfan ngirim link katanya, biar kamu tonton katanya dia. Siap, saya promosi Pak Irfan. Sama kayak kamu kemarin Mas Huda saya tanyain kan Mas Huda, kamu antaranya buku yang print-printan yang nyata ini seperti ini sama PDF seperti ini ya, sama PDF enak mana? Katanya si Mas Huda saya suka yang PDF, padahal berdoa kan, sama-sama buku kan, bukan video juga. Tapi katanya cepet pakai PDF katanya Mas Huda. Bener Mas Huda? Halo? Betul Pak. Jadi antaranya literasi digital dengan literasi yang manual zaman dahulu kita harus bedakan dahulu sekarang ini. Jadi nggak menutup video bisa masuk, game bisa masuk,
web yang di internet sekarang trending itu bisa masuk. Ya, jangan kira teman-teman di Indonesia itu buta aksara terus tidak bisa pernah baca. Enggak. Jadi internet pencarian web, pencarian Google, Indonesia itu nomor 1, nomor 4 itu di seluruh dunia. Jadi yang sering menggunakan HP search di Google itu Indonesia. Salah satu 1 sampai 4 nggak salah. Kayaknya Indonesia nomor 4 gitu. Pemakaian HP minimal 1 hari itu 4 jam kalau nggak salah. Entah itu buat lihat TikTok, entah itu search di Google, terus entah itu lihat YouTube lah. Iya begitu. Twitter macam-macam ya. Begitu teman-teman. Jadi ini itu keahlian baru, profesi baru. Kamu biar tahu spesifik. Saya ini tuh misalkan jadi jurnalis ya. Jurnalis yang seperti apa ya? Akademisi kah? Ghostwriter kah? Copywriter kah? Atau proofreading atau subtitling. Nah, ada profesi yang menulis yang menskripkan di YouTube video kamu yang bagian skripkan di Google, di Upwork itu ada seperti itu. Banyak profesi yang sekiranya itu penting dan kamu yang menguasai gitu. Jangan melulu jadi guru ya, jadi sarannya Pak Iqlil, karena sepertinya kamu setelah lulus itu nanti dapat pekerjaan jadi guru misalkan. Semakin hilang profesi guru yang berbahasa Inggris itu. Jadi saya itu menyiapkan supaya teman-teman nggak kaget gitu loh. Biar cari pekerjaan itu nggak sulit-sulit amat begitu. Ya, sabar nggih. Ya ini saya bicara jujur adanya seperti itu memang. Jujur kacang hijau kata Pak Irfan. Oke, sudah. Nah, langkah pertama kamu kan harus peduli sosial sekeliling kamu, peduli sekitar kamu. Sering-sering baca. Nanti ide itu nomor 1, kreativitas itu nomor 1. Kalau kamu ditunjukkan caranya, bisa kamu. Kalau ada contohnya bisa. Ayo buat RPP, ada contohnya bisa. Tapi kalau kamu buat dari awal, idemu sendiri, original kamu sendiri, pemikiran kamu sendiri, buat YouTube, original kamu sendiri, sulit. Ini kelemahannya. Padahal itu yang dibutuhkan dalam literasi. Begitu teman-teman. Lanjut apa maghriban dulu ini? Sudah berapa menit? Saya record ya. Sudah berapa menit teman-teman? Jam 5, setengah jam, masih setengah jam. Nanti jam 30 menit. Iya, 30 menit. Jam 6 kita selesaikan ya. Sekarang kamu cari dulu di HP kamu. Satu-satu nyebutkan kamu kepingin yang mana. Ini niat awalnya itu sekarang tujuan materi hari ini kita itu menganalisis web atau yang trending di tahun itu apa. Kamu analisis SWOT atau kamu analisis kenapa, kapan itu ya, bagaimana dia trending, terus dampaknya apa begitu. Minggu depan kita presentasi satu-satu. Seberapa tajam imajinasimu dalam menganalisis dia gitu. Seorang jurnalis itu harus kayak Mbak Nana Shihab itu, Pak Najwa Shihab itu. Dia itu sering mengemukakan kata-kata yang kena mental. Padahal dia itu bukan orang radio. Dia itu jurnal, jadi ngomongnya itu agak terbata-bata, agak istilahnya itu ya. Apa Pak? 31 Oktober sampai tak kirimi. Iki. Bentar ya. Bentar. Oke. Sudah teman-teman? Nilai 1. Writing gitu ya. Kamu suka TOEFL misalkan. TOEFL itu di Upwork itu $1.000 harganya. Tapi sistemnya lelang ya, Kalau TOEFL kamu asal-asalan ya nggak diseleksi sama dia. Ya, Pak, saya Pak. Itu. Mas Bayu, mau yang mana Mas Bayu? Nomor 4 COVID. Nomor 4. COVID-19 ini. Iya Pak. Iya. Kamu milih yang mana? Nomor 4 ini, apa itu insomnia ini dah? Iya Pak, nomor 4. Oh, yang nomor 4 ini. Ya wes, oke, saya kunci ya. Saya tulis ini Mas Bayu, insomnia. Yang lain? Saya, Pak.
Siapa? Saya. Vina. Mbak Squid Vina. Game. Gugur. Vina. Squid Game. Vina Squid Game. Ya. Squid Game itu mana Squid udah, Pak, Game? udah, Pak. Oh, film TV series. Iya. Pak. Saya. Oh ya, Oh, Mbak udah, Pak. ini ya, ngalah ya, Mbak ya. Mbak ini dulu, Mbak Elsa Oke, dulu. oke, oke. Gerang DJ, ade gerang, ayo. Saya yang ini cara menyembuhkan COVID. Cara menyembuhkan COVID. Mana cara menyembuhkan COVID itu? Nomor 2. Cara menyembuhkan COVID. Iya. Mbak Elsa enggak ini dah. Enggak itu dah. Wibu-wibu gitu dah. Enggak dah. Enggak, Pak. Saya Atau dulu membuat COVID cimol fighter. anti meledak ini. Enggak mau. Elsa apa? Itu. Cara menyembuhkan COVID. COVID medeni. Heeh. Yang lain? Saya Pak. Ayo, Pak. Udah, Pak. Apa? Linda Oh, Huda. Pak. Huda apa Huda? Nomor 2, Pak. Insecure. Insecure. Iya. Oh, itu insecure. Saya Pak, Wiwin Pak. Mbak Linda dulu tadi Mbak Linda ya. Oh, Ya, Heeh, saya Linda. yang endemi. Endemi, Pak. Apa itu endemi? Apa itu endemi? Apa itu endemi? Siap. Itu endemi. Itu kok bisa trending ya? Mbak Wiwin? disleksia Pak. Disleksia. Disleksia. Tadi kayaknya tahu aku. Disleksia gitu. Mana ya? Oh, 9 ini ya. Disleksia. Yang lain? Peristiwa Udah mau nambah satu lagi, Pak. Udah, Pak. Huda mau nambah satu lagi. Iki kamar tak Huda iki. Apa sih, Mar? Ya Allah. Iya, saya, Pak. Saya. Ya, Amar. Rolak lu, Mas. Ayo, Amar apa? Saya apa itu meletre, Pak. Apa itu meletre? Ono ae. Mana tadi saya tahu? Oh ya, meletre itu ya. Apa Mar? Meletre itu, Mar? Tahu enggak? Kayak awakmu lumayan. Saya tahu, Pak. Iya, meletre asik. Mabuk, Pak. Apa udah? Meletre mabuk, Pak. Nah, ya kayak lek Pak Samar ngomong kan meletre kan. Nggih, kok Amar hanya ini kok Pak pengguna, Pak. Oke. Lanjut siapa? Siapa nih? Yang lain. Minggu depan kamu analisis, kamu baca gitu ya. Atau nanti teman-teman yang lain. Bagus, mulia, Gus. Oh, Ya. bagus. Cocok turu ya, Gus. Salat, Gus. Bagus Mari ini, cara Pak. menjadi istri NCT, Pak. Cara menjadi istri NCT. Yo, tak tulis ya, bagus ya. NCT ini apa? Bagus. Grup band, Pak. Dari Korea. Oh, bagus iku ngefan NCT. Tobat to Gus niku lanang. Ojo ngefan lanang. Yang penting wedok ini. Bagus iku wibu dah. Jangan-jangan ngefans JKT48 juga. Sepertinya, Pak. Garis keras. Bayu, Pak. Bayu, Bayu ngefans mau lanang, Pak. oke. Yang lain kok nggak ada suaranya? Saya, Pak. Yang lain pasrah, Pak. Ajeng, kamu kemana Ajeng? Dari tadi saya panggil-panggili Mbak Ajeng. Saya Halo. itu Pak, iko-ikoyan. Iko-ikoyan, ojo aneh-aneh rek. Enggak apa 9. Pak, tertarik sama topik. Ya, Ajeng, ikoy-ikoyan. Apa ya ikoy-ikoyan ya? Anak-anak yang kemarin ini aneh-aneh. Sudah?
Saya, Pak. Saya, Pak. Oh, Mbak Nuraini ya, Mbak Nuraini. Saya mau BTS Meal. BTS Meal. Ya. Yang lain, Saya, Pak. Mbak Tasha. Mbak Tasha ini yang kayak gimana? Masa lalu saya Pak itu Pak. Ya, Pak Mbak itu. Tasha itu masa lalunya Mas Mbak Bayu. Ntar saya tak on-cam dulu. Mm-mm. Saya tuh suka lupa 2 tahun tak ketemu sampean. Yang paling inget Amar, Huda, Mbak Wiwin, Mbak Vina. Ya. Yang daplek-daplek tuh Elsa. Tasya Mbak. itu, Pak. Tasha, Milih apa? ghosting. Apa? Ghosting, apa itu ghosting? Apa itu ghosting? Oke. Yang lain boleh nanti malam. Mbak Yulis ini mau ngomong, Mbak Yulis. Mau ngomong tapi kayaknya itu terputus. Apa? Masih di mute. Itunya. Iya, saya, Pak. Mm-mm. Mbak Yulis ini kayak gimana? Jangan. Yang sudah menikah, Pak. Oh, Mbak Yulis yang sudah menikah. Oh iya iya iya. Pengantin baru Pak. Pengantin baru. Pinter ya. Oke, Mbak Yulis apa? Pilih yang nomor 1 atas tadi, Pak. Online. Cara jualan online. Iya. Cara jualan online. Cara jualan online. Oke. Sudah ya? Sudah sepertinya. Ada yang belum Pak? Pak, ganti boleh, Pak? Boleh, boleh. Siapa yang ganti? Saya, Pak. Mbak Wiwin. Mbak Wiwin Mau ada- itu, Pak. Hometown Caca. Hometown Caca. Hometown Caca. Film and series, Pak. Oh, ini ya Hometown Caca. Hometown Caca. Oke. Itu film gitu ya? Saya nggak tahu ya. Apa yang ikut trending? Iya, itu film bagus, Pak. Ya. Oh, saya tahu Jingga dan Senja ini. Ini tuh mukanya yang siang, kakinya malam, tengah-tengah itu senja. Jadi tengah-tengahnya senja, jadi kan mukanya putih ngono ya. Sikile wireng. Jadi malam kan. Nah, tengah-tengahnya kan senja. Seriusan Pak? Siangnya Pak apa? Siangnya itu ya mukanya kayak siang, putih gitu, glowing. Kamu nggak tahu lapor Pak itu ya, yang atasnya siang, bawahnya malam itu. Oh, nggak tahu. Itu loh, Pak Yutanya, Pak. Itu serius, tak, Pak? Enggak, itu guyon yo, jadi kira tenanan Pak itu. Jeng. Aduh. Aduh Pak. Saya kira seriusan Pak. Kamu iki loh, yuk aslinya kamu ikut dewa kipas iki loh. Cocok ya kamu. Ini loh. Waduh Pak, saya nggak dekat sebelas Pak sama Dewa Pak. Saya lihat, saya pikir nanti ya tahun 2002 trendingnya itu Gus Samsudin itu. Bayu dekatnya sama Dewa Zeus, Pak. Dewa Zeus. Ya sudah. Mas Bagus belum belum. Pak. Nggih. Ini Bagus WA saya. Katanya minta itu, apa itu ateis Pak? Apa itu ateis? Oh, apa itu ateis? Iya melenceng Pak, emang Pak Bagus itu Pak. Iya. Cuman benakno bae apa? Baute rodok lodok, ben kenceng gimana itu. Ya, saya tulis saja nggak apa-apa. Apa itu ateis nggak apa-apa wis. Nggak apa-apa, jenenge diapresiasi. Oh, ini Mas Rangga juga barusan telepon saya, Pak. Rangga. Gelai, Pak, nomor 4. Rangga nomor 4, Gelai. Yo. Ya, apa itu gelai? Si Ambang. Sekalian. Ah, Oh iya Mas Pak, Ambang ini Ambang bagus ada video saya Pak. Ambang waran iki bom Makassar waran dari Iklil. Iki loh, peristiwa nasional apa tuh? Bom Makassar, bilang gitu ya. Ya. Ini loh ya. Oke. Oke. Bom Makassar. Sip. Ingat. Saya. Oh, ada lagi Mbak Rizky ya, Mbak Rizky. Banyak ya. Masuk semua berarti ini. Apa Mbak Rizky?
Pak Rizky. Iya Pak, itu Pak yang Siskakol lah kamu. apa Pak? PS Siskakol. Iki siapa itu Siskakol? Apa Mbak Rizky? Aku bukan jodohnya ini dah. Mbak Rizky. Yang itu Pak, yang prakerja.go.id Pak. Apa? Apa? Prakerja, Pak. Oh, daftar kartu prakerja. Oke. Nggih. Nah, kedengaran suaranya halus, kecil. Kamu nggak dibully deh PPL yang perempuan-perempuan ini sama murid-muridmu? Mboten nggih, aman nggih. Kabarnya gimana? Rasanya jadi guru. Sedikit capek, Pak. Iya, wes iku karmamu iku. Udah, Pak. Karmamu, Huda, kamu sering kerjain Pak Iklil, les. Karma Israel. Loh, saya kerjain apa lupa ya Allah. Ya kak ya, guyon. Ya, begitu wes teman-teman, ingat. Bapak saya belum. Oh, Karisma, Mbak Karisma. Kamu kok malu-malu toh, kudungmu baru, malu-malu. Ya on kamera dong. Saya bingung Pak, tolong dipilihin aja. Oh, kamu mau Pak Iklil yang milihin? Iya. Belum pakai krim malam itu, Pak. Belum pakai krim malam. Ehud. Hah, Pak Iklil tahu ini. Butter BTS ya, oke? Mbak suka lagu kan? BTS tahu BTS? Selain itu aja nggak Pak? Pilih aja. Ada lagi, coba yang lagi. Resep kroffel. Ini ada resep. Biar ada yang suka resep Pak, ini. saya mau ganti, Pak. Pak kalau yang atas Pak. Mbak Mas Bayu, Mbak Karisma dulu. Biar Gini. cara menurunkan berat badan, cara memakai sumpit. Berat badan itu nggak apa-apa Pak? Menurunkan berat badan ya. Iya, oke, masuk. Berat badan. Cara menurunkan berat badan ada cara mengecilkan perut buncit. Bagimu anak-anak muda ini tidak ada masalah ya. Baginya bapak-bapak itu atau ibu-ibu itu sulit itu. Mas Bayu jadi apa? Lihat lagu, Pak. Lagu, mau saya lihatkan lagu. Bawa aku ke penghulu ini ya, Lesti. 8, Pak, Krisya. 8 Krisya, ini mas bagus ini. Ya wes. Bagus tak Bayu ini mau? Bayu. Bayu. Apa itu? Apa tadi? Krisya ya? Pak. Lagu. Oh, wis mati kamu ulas. Pak, ini kalau saya bikin video terus nyanyi lagunya nggak apa-apa kan, Pak? Enggak, ini kamu cuman menganalisis ya. Ingat, kamu nggak menelurkan apa-apa itu nanti kalau sudah akhir. Ini masih awal mata kuliah ya. Kamu hanya menganalisis kenapa kok Krisya, Diskoria ini kok bisa trending di zamannya itu kok bisa ini. Apa motifnya kok trending? Terus punya dampak enggak ini? Gitu. Kalau Pak Il contohkan kayak di sini misalkan ya. Kalau artikelnya Pak Iqbal gini misalkan. Misalkan yang lain ya. Ini. Apa ini? Misalkan apa ini? Lah ini misalkan 1 billion, misalkan ini ada Jakarta Post pada tahun 2020 ada electricity fee relief for household business aim and pandemic. Bisnis di Jakarta Post. Jadi ada kolom bisnis di Jakarta Post itu dia ngomongkan ada semacam penurunan listrik ya di bawah ada bantuan listrik itu. Ingat ya dulu ketika pandemi kan ada kayak bantuan listrik gitu ya yang di bawah 900 ada bantuannya itu kan, tahu enggak, gratis gitu ya. Iya, dulu Pak. Ya. Lah, Iya. ini itu relief for household business and aim pandemic. Jadi kayak meringankan usaha UMKM terus bisnis menengah
terus perusahaan rumahan begitu ya, itu sangat menguntungkan begitu. Dampaknya bagaimana? Ternyata di sini saya jelaskan secara perspektifnya lingkungan ya. Ternyata seolah-olah mereka-mereka yang dikasih bantuan itu seolah-olah itu kayak pengemis di negara sendiri begitu. Mengarahkan pemerintah kalau mengarahkan media itu menggiring opini publik kalau masyarakat Indonesia itu miskin-miskin gitu, nggak bisa makan begitu misalkan. Padahal nggak semuanya kan. Terus apalagi ya, mengarahkan semuanya itu terkooptasi kepada kapitalisme. Jadi ujung-ujung mesti uang, ujung-ujung uang ya, gara-gara media ini menggiring publik langsung masuk ke uang. Padahal nggak seperti itu kan nggak apa-apa gitu. Karena itu jadi jadi sebuah berita dan itu masif dibaca orang banyak, jadinya seperti itu. Gitu. Ya nggak usah banyak-banyak seperti ini Pak Iqbal, seperti ini boleh. Dulu kenapa kok dia itu dikasih bantuan karena PSBB Pak, ya restricted large scale social restriction pada waktu itu ya gitu. Kalau bisa berbahasa Inggris ya, tapi kalau nggak bisa kamu nanti itu browse-nya pakai bahasa Indonesia misalkan begini. Bom Makassar, kamu copy, search di Google gitu kan, kamu baca, terus opini kamu apa? Kok bisa dia itu kok trending? Dampaknya bagaimana? Menurut kamu lah, nggak usah terlalu kaku. Yang penting kamu itu peka terhadap isu-isu di tahun 2021. Oke, begitu. Sip. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan menyusul gimana? Belum ada, Pak. Kalau Pak Iqbal jawab. Jadi intinya di literasi di sini saya jelaskan ya teorinya ini dulu. Kok burak ya? Burak ya. Kelihatan di teman-teman ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Sebentar saya jelaskan. Kenapa kok seperti itu? Ini ada langkah-langkahnya teman-teman. Nggak ngawur. Sebentar. Ini ada tulisannya Pak Iqbal juga. Tak jelaskan. Nah, mana ya? Sebentar. Pendidikan literasi sekarang itu seperti ini gitu loh. Kalau ini kan the birth of new digital technologies ya. Ini bagi teman-teman karangannya Cobb and Clancy. Itu kan dia itu memahami literasi tidak hanya baca tulis, sekarang itu lebih luas lagi. Bukan ini, tapi maksudnya Pak Iqbal bukan ini. Nah, yang mana ya? Lah, ini loh. Saya mau mengulas 4 ini. Ya. Di pendidikan literasi, multiliterasi itu sama kayak digital literasi, tapi tidak melulu di tulis ya, tapi multi. Jadi ada platform game, ada platform media, ada platform macam-macam gitu. Ada video, enggak harus tulis ya. Jadi yang saya harapkan nanti itu ada 4 ini. Ada 4 aspek dalam mata kuliah ini, itu ada 4 aspek ini. Ada pertama situated practices, overt instruction, critical framing, sama transform practice. Apa itu situated practices? Kita lihat di sini ke bawah ya. Nah, di sini saya besarkan. Situated practices aims, tujuannya situated practice ini bertujuan untuk to give students meaningful opportunities to engage in their own learning. Ya. Jadi ketika ini saya bacakan. Kayaknya kamu sudah paham ya. When a teacher actively intervenes and scaffold a lesson, so their students ini jangan pupil sini sama artinya murid can achieve conscious awareness and control over their learning. Jadi saya bangkitkan motivasi kesadaran kamu dalam lingkungan sosial sekitar itu saya bangkitkan. Awalnya itu kamu bisa mengetahui situasi secara praktis di lingkungan kamu di Mojokerto khususnya atau di Indonesia boleh. Makanya saya tadi itu masuk ke
Your Research Trending 2021 itu gara-gara ini. Saya harus memberikan kayak intervensi kamu, ya, mengintervensi kamu agar kamu itu bisa mengetahui historical, social, cultural, political, ideological, bla 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 ini, sosial ini biar lebih aware. Ada apa sih 2021 itu? Dampaknya apa? Nah, gara-gara ini, teman-teman. Ini pertama namanya situated practices. Terus yang kedua apa ini? Yang kedua overt instruction. Saya search saja. Rasanya kebanyakan. Lalu bertele-tele. Fine. Nah. Oh, ini yang overt instruction ya. Tadi itu yang nomor 2. Yang ini yang baru overt instruction gitu. Yang critical framing, kamu memframe atau kamu itu secara kritis, kamu harus kritis. Kamu harus kritis mengetahui, mengkritik gitu ya. Kamu frame, dikritik, ini dampaknya apa ini. Nah, begitu sampai terakhir transform practice ini, kamu transform practice di sini kamu harus bisa menjadikan langkah-langkah itu jadi sebuah transformasi yang jelas, tidak hanya ngomong-ngomong tok. Jadi ada ininya. Nah, di sini mana transform practice? Nah, ini transform practice. When students apply that what they have learned, ya, apa yang kamu aplikasikan, apa yang kamu dengarkan atau kamu pelajari yang dulu-dulu in new circumstances by redefining existing meanings to create brand new meanings. Jadi ada makna, ada trust issue itu kamu alihkan. Jadi misalkan kemarin itu kan Lesti Kejora dengan Rizky Bilar kan kayaknya laki-laki itu buaya semua. Terus sama si Reza Arab dia posting, ternyata tidak semua laki-laki itu seperti itu. Ada si Amber Heard dengan Johnny Depp, ada si Giselle sama Gading Martin, gitu kan? Nah, kamu itu begitu maksud saya. Jadi kamu tidak hanya otak kamu tidak hanya amati tiru gitu saja, tapi ada modifikasinya. Seperti Pak Ki Hajar Dewantoro. Begitu, niatnya mata kuliah itu ini tuh terletak di Newland ini, di Cope and Clancy's ini, di sini. Intinya di sini. Pembelajaran ini di sini. Core-nya di sini. Kalau mau dipecah, mungkin seperti ini ya. Saya jelaskan, kamu biar tahu maksudnya Pak Iqlil, biar nggak bertanya-tanya gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya anukan, nah, ini literasi model yang sekarang multi ini maksudnya macam-macam ya, nggak harus tadi saya nggak harus belajar tulis tapi bisa video, bisa macam-macam. Nah, yang pertama kan tadi kan situated practice. Jadi ada literasi in mind from numerous information, news, culture, economic, social interaction dan lain-lain. Nah, jadi tujuannya begini, revealing what kind of literasi are around us. Jadi apa literasi yang di sekeliling kita kira-kira ya. Terus what literasi are particularly problematic. Nah, ini enggak usah. Ini enggak usah. Ini enggak usah hapus. Nah, begini. Ini tujuan pertama kita. Pokoknya ini kalau enggak selesai enggak bisa masuk ke yang ini. Situated practice in group. Ini nanti didiskusikan dengan teman-teman kamu. Secara sosial ideologi seperti apa. Baru ke conceptual critical framing di sini. Ini critical framing in practice juga dengan grup, terus overt instruction, baru terakhir transformatif di sini terakhir. Making novel thriller, short stories, movie, game. Ini saya tulis ya. Game, video dokumenter, dan lain-lain. Itu ya. Itu tujuan kita. Ini di sini. Ini kalau kamu lihat di sini kita, model kita itu di sini. Oke, setuju ya, Adil ya? Sip. Jadi nggak ngawur teman-teman. Nah, Iya, kalau nanti mau saya kirim ini ke kamu, ini kayak kontrak kuliah kamu lah, gitu. Kayak
Karena ini sudah jam 6 ya, kita sholat dulu. Nah, kita akhiri pertemuan hari ini. Atau ada pertanyaan, silahkan. Belum, Pak. Belum ya. Kalau begitu, nanti kalau kamu harus tetap semangat, PPL kamu tetap semangat, terus mata kuliah Pak Ikil juga harus tetap semangat. Nanti minggu depan kita komunikasi lagi. Ya. Yang penting nurut Baik, aja, Pak. nanti lah kamu tahu hasilnya lah. Ya. Hari ini kita akhiri dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, bisa-bisa saya end meeting dulu ya. Iya, Pak.